Saya kan sempat ngelirik pertanyaannya, meskipun tidak perlu dijawab karena sudah dikunci semua. Ya udah, jadi pertanyaannya seputar itu. Jadi menurut saya agak aneh juga kalau seseorang itu kemudian ditanya yang bukan kewajiban dia untuk menjawab. Kenapa kok harus 24 eksemplar? Ternyata sebenarnya terungkap. Ya Pak, ini antisipasi saja kalau misalnya berlanjut. Jadi mereka pengen praktis saja, nggak perlu ngundang lagi gitu. Oke. Tapi kan berarti ya Bang ada niat gitu untuk kemudian ini terkesan adalah dia sedang nunggu sinyal politik. Artinya kembali ke soal tadi, Mas, pemeriksaan tadi, saya sempat secara santai ketika sudah habis selesai, bahkan penyidik itu juga tanya, Pak, beli bukunya di mana gitu, kami pengen baca gitu. Loh kenapa aku bilang gitu? Ya karena kan dari buku itu kan katanya kan Bapak menerangkan gini. Karena Mas, memang tidak ada pertanyaan. Jangan sampai itu ternyata bukunya itu jadi sumber untuk membuat dakwaan. Ya ini kan yang lagi, jadi artinya saya juga kemudian kan dengan teman-teman yang sampai dengan kata Mas Narto yang sampai jam 3 atau 4 pagi itu kan ya harusnya kita berat juga dong menjawab itu, atau katakanlah hak penyidik untuk bertanya hak. Tapi hak kita juga untuk menjawab gitu. Jadi kan artinya meskipun misalnya penyidik bertanya A, ya kalau kita memang tidak tidak patut atau merasa tidak layak mengatakan A, ya kita katakan B, nggak apa-apa. Tapi harus dijawab memang. Itu Mas tadi. Dan alhamdulillah setelah tadi, nah ini ada yang unik. Ketika kemudian saya masuk lagi jam 2-an itu, kemudian sebentar, akhirnya jam 3 itu sebenarnya sudah jam 3 kurang sebenarnya sudah selesai. Cuman kan mau di print. Nah ini ketika mau ngeprint itulah saya kasih kunci. Kenapa yang kemarin itu bisa lama? Tadi saya diskusi dengan polisi. Kita pakai sistem sharing aja gitu. Jadi filenya tuh di share. Toh sama kan gitu. Jadi di ruangan itu ada berapa printer, saya bilang gitu. Ada 6 Pak. Oke, ya udah koneksikan aja ke LAN. Jadi shoot ngeprint sama bareng. Dengan cepat selesai. Dalam nggak sampai malah 1 jam kalau selesai. saya berpikir perkembangan ke depan, kenapa nggak kalau ada teknologi yang bisa mengunci tidak berubah itu, kalau PDF kan masih bisa berubah. Apalah, itu udah pakai kirim via ini aja. Iya. Kan yang penting aslinya ada. Tuh kita parot dan kita tanda tangan nih. Kalau pemeriksaan ahli kan begitu, Mas. Besok itu kan pertanyaannya kan saya sudah ada. Oh itu iya. Iya kan? Enggak, sorry. Saya juga punya pengalaman begitu. Di email jawab. Iya benar ya memang. Memang. Ya oke lah itu. Tapi memang benar ya, ini kami tuh nggak bohong. Jadi kalau ahli itu jawab tuh kadang-kadang untuk kepraktisan, kan penyidik kirim pertanyaan. Tapi yang penting tanda tangannya dan ngeprintnya harus di asli harus di kantor kepolisian. Nggak boleh kita kemudian tanda tangannya kita kirim digital, itu nggak boleh. Atau kita print dulu, nggak boleh. Ngeprintnya harus di kantor kepolisi. Nah itu. Jadi artinya tadi itu. Jadi dengan cepat, nggak sampai 1 jam selesailah itu semua. Dan kemudian tinggal ditandatangani. Intinya, kalau saya simpulkan, Mas Roy tidak menyampaikan apapun kepada polisi. Ya, biodata sama. Iya kan, artinya tidak ada keterangan yang bisa membuat Mas Roy memberatkan orang lain atau memberatkan diri sendiri. Karena kan tidak ada. Betul.
Karena itu sebenarnya ya saya hanya menjawab apa yang ditanyakan. Iya. Ketika yang ditanyakan itu dan ya tidak bisa juga dia kenakan yang namanya pasal mengenai kesaksian palsu. Tidak bisa. Justru kalau kesaksian palsu kalau jawab. Betul itu. Jadi itu harus hati-hati. Benar, terima kasih Mas Arif. Jadi artinya saya kan coba belajar juga dari pengalaman dan dari saran-saran para kuasa hukum bahwa kalau itu memang tidak bidang, tidak yang saya dengar sendiri atau yang tidak saya lihat sendiri. Enggak boleh saya jawab gitu. Terlalu lah. Dan saya sebenarnya apalagi disuruh nonton lalu suruh komentari, wah itu betul. Sebenarnya nggak boleh itu. Mas. Saya juga ditanya tentang organisasi TPUA. Dan meskipun penyidik juga coba Pak, tapi kan ini nggak ada hubungannya Pak dengan tanggal itu loh. Semakin ada lagi, makin ngapain lagi, makin ditanyakan. Ya kan itu nggak ada dengan itu. Dan saya nggak ada hubungannya. Dia ingin mengatakan ini rangkaian baru. Dan memang mungkin nggak banyak yang ngerti juga ya Mas Febri. Kami bertiga, saya Dr. Resmond dan juga Dr. Tifa, itu memang bukan anggota TPUA, tapi kami yang memang diminta oleh TPUA untuk kemudian menjadi ahli di dalam kasus itu kan. Digelar perkara khusus paling tidak. Khusus yang sudah resmi kan digelar perkara khusus. Sama halnya dengan ketika misalnya ada tuduhan ya pada soal lain pemakzulan Gibran. Kan banyak tuh termul yang mengatakan Roy Suryo ada di sana, ada juga di forum pemakzulan. Loh, dalam forum pemakzulan itu, forum TNI itu, purnawirawan itu kan saya juga diminta jadi ahli ketika ada case yang mereka adukan yaitu soal FUFAFA ya kan gitu. Nah jadi disitulah hubungannya. Apakah saya anggota forum purnawirawan? Tidak juga gitu lah. Jadi itu yang kemudian saya jawab. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak ada hubungannya, saya nggak perlu menjawab. Karena saya agak kasihan juga nih sama Arif Nugroho. Tadi saya kan interview apa yang ditanyakan. Rupanya salah satunya ya dia ditunjukkan 37 link itu. Dan dari 37 link itu yang terkait dengan dia cuma 2. Karena dia pegang akun Babe Aldo dan akun Langkah Update. Tapi lucunya ternyata bukan dia yang mengambil videonya, dia cuma re-upload aja. Jadi tambah nggak jelas kan. Maksudnya keterlibatan dia sebagai let's say sebagai saksi itu nggak ada nilainya jadinya. Gitu. Gak ada nilai. Ngapain juga gitu loh. Kayak gitu. Kalau saya kan tadi terus terang, memang Mas, saat ditanya apakah Anda memiliki akun sosial media? Saya jawab nggak ada. Memang saya nggak punya Mas, sudah nggak punya. Karena akun sosial media Mas Roy itu memang betul-betul punya punya media massa. Iya. Punya massa. Yang isinya Roy Suryo semua. Jadi banyak akun dengan nama Roy Suryo tuh banyak di Twitter, di X ya, banyak juga di sosial, tapi bukan orang lain. Dulu pernah punya, ya, tapi kemudian kan sudah tidak digunakan lagi dan memang harus dibekukan. Ya udah ya saya bekukan, udah nggak ada lagi. Jadi kalau ada postingan ya itu bukan saya. Dan anehnya kan kemudian kalau kita malah suruh tanggung jawab terhadap akun-akun dari media mainstream atau dari YouTube kan, ya ini ngapain juga kemudian kalau harus ditanya siapa YouTube ini yang punya, kemudian ada siapa yang punya ide gitu kan. Saya kan sempat ngelirik pertanyaannya, meskipun tidak perlu dijawab karena sudah dikunci semua. Ya udah, jadi pertanyaannya seputar itu. Jadi menurut saya ya agak aneh juga kalau seseorang itu kemudian ditanya yang bukan haknya dia, bukan kewajiban dia untuk menjawab. Kalau Dokter Tifa meniru Mas Roy ya seperti ini nggak akan banyak. Iya. Karena saya pastikan Dokter Tifa kayaknya 22 Januari belum muncul juga dia. Belum. Karena kan 22 Januari. Iya. Dia barangkali muncul sebelum atau sesudahnya kan. Tapi 22 Januarinya kayaknya nggak ada. Masih pakai 26 Maret. Ya. Mungkin saja salah satu dari RRT itu sudah muncul. Iya. Ya kan gitu. Tapi kalau 22 Januari sama sekali belum muncul. Belum ada. Apalagi Rismond. Lah ya itulah makanya. Jadi artinya kalau itu disangkutkan kepada teman-teman dari klaster yang lain dari 3 klaster ini mungkin. Tapi kan saya juga tidak harus atau tidak perlu atau saya merasa tidak perlu juga mendorong-dorong orang lain kan gitu. Nggak usah, itu nggak bagus namanya gitu loh. Iya. Tetapi saya ya maksudnya menghimbau barangkali itu strategi ke lawyer kan, penasihat hukum mereka jangan sampai kemudian membiarkan kliennya dieksploitasi. Betul.
Kasihan juga nanti kliennya malah kejebak sendiri. Ya, bahwa gitu. Ada satu strategi yang lain yang tadi kita bahas ya. Ya. Strateginya Pak Rizal Fadila. Ya. Saya terus terang memang hanya menghormati saja itu. Ya. Saya tidak mengatakan itu benar itu salah. Ya. Tapi kalau saya pilih strategi yang ini. Ya. Gitu. Karena ternyata mungkin saja kalau Pak Rizal mungkin suatu saat akan dipanggil lagi gitu kan gitu. Ini loh Pak. Nah ada, meskipun mungkin ya itu kecil kemungkinannya juga, tapi kan udah masuk materi itu gitu loh. Nah, masuk materi yang sebenarnya itu agak jauh dari apa yang dipertanyakan. Oke. Mas Roy, besok itu diperiksa Dokter Tifa, kemudian nanti respon Jumat gitu ya. Ya. Orang itu ada Pak Abang Respon, ada juga Michael Sinaga ya. Besok tuh kalau nggak salah Mas Rustam. Yang saya tidak paham ini adalah, mungkin Mas Roy bisa jawab, dari mana 12 nama ini? Sama sekali itu juga. Karena Pak Jokowi sendiri mengatakan saya tidak mengadukannya. Nah, itu yang aneh. Iya. Dan jawaban dari para termul itu adalah kan memang jawaban yang menurut saya jawaban yang jawaban yang kurang educated gitu. Itu jawaban yang tidak mengerti tapi sok mengerti kan gitu. Iya. Dan mengatakan bahwa kan boleh-boleh saja orang misalnya itu ada seorang yang kemudian ditabrak tapi nggak ngerti siapa yang nabrak terus serahkan pada polisi. Beda, bukan itu maksud itu delik umum itu. Makanya analoginya kok gitu. Ini kan atau ada yang kemarin debat sama saya pencurian katanya. Nah, ya itu delik umum itu. Iya. Dan ini kan perasaan ya. Ada juga di komentar Refli Harun nggak paham katanya. Yang namanya delik aduan bisa dikembangkan ke delik umum. Loh. Iya, tetapi harus dipisah tetap. Mana yang aduan, mana yang umum. Iya. Karena ini kan soal pemeriksaan. Let's say gini, paling gampangnya misalnya ini Pak Jokowi ngadu kan. Nah dalam proses pemeriksaan itu ternyata ada tindak pidana umum kan misalnya. Tindak pidana umum yang tidak perlu dilaporkan. Boleh saja kalau mau ditindaklanjuti. Tapi dipisahkan tetap. Dan ketika orang diperiksa dia tahu diperiksa karena apa. Yang jadi masalah kan dia nggak ngerti diperiksa karena apa. Memang ada tadi yang sempat para gantian saya yang tanya Mas. Iya. Kenapa kok harus 24 eksemplar? Iya. Ternyata sebenarnya terungkap. Ya Pak, ini antisipasi saja kalau misalnya berlanjut gitu ya kan gitu. Nah, jadi mereka pengen praktis saja nggak perlu ngundang lagi gitu. Oke. Tapi kan berarti ya Bang ada niat gitu untuk kemudian ini terkesan adalah dia sedang nunggu sinyal politik. Ya. Mas Roy. Sebenarnya saya bisa jawab sendiri tapi nanti orang kesel ini kok yang ininya yang jawab sendiri. Saya mau tanya aja untuk mewakili keinginan publik ya. Orang bilang Mas Roy ini ya kalau zamannya Pak Jokowi masih berkuasa udah lama masuk buih kan gitu ya. Karena kita mengalami kan terutama tahun 2020. Betul. Kecuali Sylvester beda ya. Wah, dia kan memang di level sana diistimewakan ya kan pakai telur. Nah. Sama si Armando. Syahganda misalnya. Nulis ya kan langsung ditangkap. Betul. Langsung ditahan. Nggak ada pemeriksaan dulu. Betul. Gus Nur juga. Semuanya Syahganda, Gus Nur, kemudian Bambang ya kan. Bambang Tri, kemudian Anton Permana, semuanya begitukan. Nah, gak usah jauh-jauh Mas. Saya juga dulu Itu kan awalnya katanya penistaan agama, sudah pakai kelompok yang sebenarnya itu nggak dikenal sama sekali, kelompok di WA Group, ya, kemudian bahkan perwalian umat Buddha itu pun Walubi ya, saya terima kasih kepada Walubi yang waktu itu malah membela saya, menyatakan ini, tapi nggak dipakai, pada Walubi kan terbesar di Indonesia, dan tiba-tiba vonisnya adalah saya dituduh kemudian melakukan bukan pencemaran, tapi menghina orang yang dipilih oleh ujaran kebencian. Ujaran kebencian, iya. 50% rakyat Indonesia lebih. Loh, ini kan orangnya selapor gitu loh. Tapi kan memang udah terlanjur dimasukin. Nah, itulah jahatnya kayak gitu. Oke, nah, jadi sama Gus Nur Bambang Tri ujaran kebencian juga bukan berita bohong. Iya. Nah, tetapi whatever it is, zaman Jokowi kayak Mas Roy ini boro-boro head to head begini. Nggak ada kaitannya aja langsung ambil gitu. Ya kayak rekan Mas Edi, ya tuh hanya bilang jin buang anak, langsung. Nah, orang tanya, kenapa ya? Kok
Mas Roy nggak ditangkap-tangkap gitu, nggak ditahan-tahan gitu, termasuk Rismon sama Dokter Tifa gitu. Apa jawab Mas Roy? Ya kalau saya alhamdulillah saja, memang ya rezimnya sudah berganti. Ya, dan saya percaya memang satu ya kita tetap harus minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya percaya itu sudah ada God hand gitu ya, garis betul. Tangan dan tangan Tuhan. Tangan Tuhan sudah ada. Ya, dan yang kedua adalah ya polisi mungkin sudah mau berbenah gitu loh. Gitu loh. Meskipun ya saya lihat masih ada sih desakan-desakan itu gitu. Meskipun itu Mas, kita juga lihat provokasi dari para telmo itu kan luar biasa. Iya. Apalagi tangkap. Betul, apalagi ketika masih ada si Plester itu. Iya. Itu kan hampir tiap hari juga dia ke Polda. Itu loh, itu ya sama sih orang-orang itu. Padahal dia sendiri bukan pelapor. Bukan pelapor. Dia memang dijadikan salah satu saksi. Dan memang yang saya tahu ada 2 peristiwa yang dia ikut disebut dalam peristiwa itu. Satu di salah satu TV, kalau nggak salah di Radio Suara. Tapi bukan 22 Januari pasti kan? Maka bukan juga, makanya satu lagi itu ketika di Solo. Ketika dia menjaga agar tidak terjadi kerusuhan atau pembakaran rumah. Oh, karena eskalasi sudah tinggi. Sudah tinggi. Padahal yang ditoel yang demo nggak melawan. Itu, makanya dia sendiri yang melakukan itu kan. Kan ada videonya dia mencabut. Iya, yang dia toel kepala orang itu. Itu kan. Dan yang demo diam aja nggak berani kan. Dan saya tadi juga lihat ya di salah satu link yang bukti itu ada juga gambar si Plester. Saya langsung bilang ke penyidik. Itu namanya si Plester atau Sylvester namanya? Saya lupa nama Sylvester ya. Sylvester. Ya. Oke. Sylvester. Jadi saya juga bilang, Pak begini, itu diskusi santai saya dengan penyidik. Kalau menurut Anda, harusnya kalau dia itu masuk, ya dia bisa nggak ada di sini? Ya enggak Pak. Ya sudah. Ya berarti ngapain juga dia di sini kan? Setelah hukum orang ini nggak sah. Iya. Nggak sah juga memberikan kesaksian. Iya, karena dia harus dicabut ini semua keterangannya. Gitu. Luar biasa. Jadi kan konyol kan, luar biasa kayak. Jadi jawaban simpelnya adalah karena rezim sudah berganti. Moga-moga memang benar-benar sudah berganti. Saya pasti bilang moga-moga loh Mas. Enggak, rezim sudah berganti tapi penguasa belum tentu. Nah iya, ini kan kayak zaman yang kita sering bilang. Sorry terbalik, penguasa sudah berganti tapi rezim belum tentu. Belum tentu. Ya. Karena ini kan zaman kayak dulu kita sering cerita zaman Al Capone. Iya. Don Corleone itu ketika sudah memang dibubarkan ya gitu, tapi kan dia masih berkuasa gitu. Itu kan kita pernah bilang dulu di White House dulu. Ya, ketika saya pakai kaos Al Capone dulu kan dia bilang, saya sudah bukan penguasa tapi saya masih menguasai. Ya, itu kata-kata Don Corleone. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Jadi Don Corleone atau Al Capone? Al Capone. Ya Al Capone-nya, bukan Don Corleone-nya. Enggak. Don Corleone? Kan Don Corleone kan mafianya Godfather. Mafianya Godfather maksudnya. Ya, Al Capone pemainnya. Enggak dong, bukan Al Capone. Bukan. Siapa yang jadi Don Corleone itu? Bukan Al Pacino, bukan. Lain lagi. Bukan Siano. Itu apa namanya? Yang rambutnya. Mandem. Bukan Mandem. Bukan Charles Bronson. Bukan Charles Bronson. Sejenis itulah gitu. Iya. Ada. Lupa jadi. Ada. Ya ada itu ya. Kelihatan umurnya kita. Sukanya nontonnya film itu gitu kan. Itu jadi ketahuan itu.